perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih dan tanpa mengharap jabatan. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Sepertinya mereka tidak percaya, Pak. Gak sekalian aja lu diangkat jadi pahlawan nasional. Kalau memang rakyat kecewa, ya udah, nggak usah dipaksa dipoles. Sekarang kita bilang mau terima kasih Jokowi. Saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, ya enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Lagi viral nih foto Bapak Ngabalin yang sedang menggunakan baju berwarna putih dan menunggu di suatu tempat yang dimana di situ ada captionnya yang mengatakan bahwasanya wah pegel nih, nunggu lama banget belum dipanggil-panggil juga sama Pak Prabowo. Kita tahu lah ya kapasitas dari Ngabalin yang dimana orang banyak mengatakan beliau adalah buzzernya Pak Jokowi gitu loh, ya kan. Banyak juga yang mengatakan beliau adalah penjilat gitu, yang kata kasarnya sih begitu ya teman-teman semua ya. Dan kemarin juga terlihat Ngabalin ini sempat deket-deket dengan Bapak Prabowo. Mungkin karena itu jadinya netizen memberikan caption seperti itu. Dan juga teman-teman semua sangat viral sekali ya kan video dari Babe Haikal, kata-kata yang lampau diingkari di hari ini gitu ya, dan juga Gus Miftah. Jadi memang jejak digital ini sungguh sangat menyakitkan ya teman-teman semua. Terekam jelas di situ. Begitupun dengan Pak Mulyono yang di detik-detik terakhir beliau menjabat sebagai presiden malah justru menggelontorkan dana untuk membuat namanya harum. Kenapa ya kok pengen banget diakui gitu loh, padahal masyarakat itu mudah saja untuk mengapresiasi pemimpinnya ketika pemimpinnya melakukan suatu program ataupun kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar rakyat rasakan gitu loh, membuat rakyatnya sejahtera, membuat rakyatnya merasa aman dan lain sebagainya. Tidak perlu harus mengkampanyekan sehingga mengeluarkan uang negara demi untuk pengakuan, tapi nyatanya malah justru dapat bulian. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Tapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya, mau Pak Jokowi mau Pak Prabowo. Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi mengenai ketetapan ini. Terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu, agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih dan tanpa mengharap jabatan. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya wong-wong model ngoten iku dadi pejabat mesti gaweane mung maling nggih napa mboten. Jadi rekam jejak beliau ini malah justru yang menampar beliau sendiri ya. Sekarang kita tahu ya bahwasanya Babe Haikal merapat kepada Pak Prabowo ya, yang dimana mungkin beliau juga akan menjadi menteri ataupun wakil menteri yang karena kemarin dipanggil ke Kertanegara. Tapi ya tetaplah kita doakan ya, mudah-mudahan Babe Haikal bisa menjalankan amanahnya dengan baik gitu ya. Nah oke teman-teman semua, coba kita tengok dulu di akun X ya. Di sini tweetan dari Lukman Simanjutak. Ngabalin kena dingadalin. Pegel nih berdiri sudah 2 hari di lokasi parkiran Kertanegara. Kok nggak dipanggil-panggil Pak Timbul ya? Di sini ada fotonya ya. Aduh. Coba komentar dari netizen ini gimana nih? Nih ada komentarnya ya. Kalau yang ini nunggu panggilan di warung. Di sini ada fotonya Pak Yakut ya. Coba kita lihat lagi dari John Tesla. Jangan merendahkan profesi tukang parkir dan satpam kompleks dengan menyamakan mantan penjilat ini dengan mereka. Dalam sekali ini kata-katanya. Wow, berani sekali nih John Tesla ya. Gue cuma bacain loh di sini. Oke, kita lanjut lagi dari Om Mbahku.
Saya sudah bela-belain nyempil sana sini dan nguping kok belum dipanggil juga. Kita lihat videonya. Saya Profesor Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, SAG, MSI. Saya datang di pesta Profesor Faisal, Masya Allah. Kita akan membangun apa yang sudah dilakukan yang terbaik dalam kalau itu kurang baik kita perbaiki, kalau itu jelek. Kenapa sih doyan banget loncat sana, loncat sini? Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Sepertinya mereka tidak percaya, Bang. Aduh, ngedabrus banget ya. Kocak pokoknya. Coba kita lihat lagi nih komentar dari Arfak PM. Akibat sibuk puasa Senin Kamis dan puasa Daud, akhirnya tidak sempat dengar telepon untuk dipanggil. Dari Gates, namanya juga usaha. Yuk semangat lagi Pak Ain Ngabalinyu. Besok lebih pagi lagi ya datangnya. Nah ini dari Bagaskoro Arif. Jangan berbicara jelek begitu bang, takut persepsi orang yang nangkap makin liar. Mari berpikir positif, mungkin saja beliau passionnya mengatur keteraturan parkir kendaraan di sana. Aduh, malah justru banyak yang ngatain kalau Bang Aban ini jadi tukang parkir gitu ya. Ada-ada aja nih netizen ya, harap dimaklum ya bang ya. Nah itulah tadi ya kelucuan dari para netizen. Nah teman-teman semua, sekarang kita bahas mengenai Bapak Jokowi ya, yang sepertinya perlu banget pengakuan bahwasanya rakyat puas dengan kepemerintahan Pak Jokowi. Rakyat senang dan bahagia dan sampai-sampai rakyat berterima kasih ya kan, membuat spanduk dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu sih itu mobilisasi atau memang ada yang mendanai kan. Ya kita tahu lah ya, bocor alus sudah membuka itu semua. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Menkominfo sekaligus Ketua Projo, Budi Ari Setiadi mengakui mengerahkan bawahannya di Kementerian dan Projo untuk membanjiri media sosial dengan kampanye pencitraan Jokowi. Kampanye itu juga diakui berdasarkan perintah langsung dari Presiden yang sebentar lagi akan lengser. Kampanye ini semakin masif usai rapat di kantor pusat Projo pada 9 Oktober 2024 yang dipimpin oleh Koordinator Nasional Duta Jokowi, Johannes Joko. Dalam rapat itu, mereka merancang strategi pencitraan dengan mempromosikan narasi transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo, mengemasnya sebagai ucapan terima kasih kepada Jokowi dan dukungan untuk Prabowo Subianto. Kasus Cicak versus Buaya Jilid 3, kasus Vina, Novel Baswedan, KM50, Sambo, puntung rokok gedung kejaksaan, Kanjuruan, oknum Polri terlibat judi online, kekerasan terhadap demonstran, Afif Maulana, rangkeng manusia, Bupati Langkat divonis bebas. Aduh, capek dah kalau ngomongin kasus di era Mulyono ini. Boro-boro menepati janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, malah muncul kasus-kasus pelanggaran HAM yang baru. Terus gak ada malu-malunya gitu bikin gimmick penghargaan yang judulnya kehormatan, keamanan, dan keselamatan publik. Jasa luar biasa terhadap pengembangan. Gak sekalian aja lu diangkat jadi pahlawan nasional. Jokowi berhasil turunkan kemiskinan ekstrim. Optimis Indonesia cemas. Indonesia emas. Kita benar-benar dipaksa sehat di negara yang sakit. Faktanya adalah
Indonesia mencatatkan deflasi terburuk selama 5 tahun terakhir. Ini akan berdampak bagi ekonomi negara dan bisa menyebabkan besarnya angka PHK. Kocaknya, BI menghimbau masyarakat harus tetap belanja demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Kita di PHK nih, otomatis nggak punya penghasilan, terus harus tetap berbelanja. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kocak. Saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya enggak apa-apa. Bapak sendiri lo yang ngomong. Netizen ini nemu aja video ya. Aduh wis, lah angel lah kalau kayak gini ya. Tapi ini ada anak muda yang terus-menerus memberi edukasi kepada rakyat. Kita lihat videonya. Katanya angka kepuasan Jokowi 80%, tapi kok perlu puluhan miliar cuman buat bikin orang bilang terima kasih Jokowi, gimana sih? Operasi pencitraan Jokowi. Gue yakin Jokowi itu pasti kangen ada di zaman dulu. Ketika orang secara ikhlas bilang dia New Hope, Satria Piningit merakyat. Sekarang dia butuh dana puluhan miliar cuman buat bilang orang terima kasih Jokowi. Emang NPD banget ya Pak Mul. 5 hari sebelum Pak Mul lengser, tapi justru malah nambah catatan buruk. Siapa yang hari ini kalau kalian keliling-keliling jalan Jakarta kok banyak ngelihat baliho-baliho terima kasih Jokowi. Ngelihat berita bahkan ada yang terjun payung pakai kata-kata terima kasih Jokowi. Ini bagian dari operasi pencitraan Jokowi dan dibongkar oleh Tempo. Yang dananya katanya menghabiskan puluhan miliar hanya untuk bilang terima kasih Jokowi quote unquote. Ini kan namanya narsis. Gak ada masalah kok sebenarnya mau ngasih transparansi dan juga capaian pemerintah. Yang jadi masalah kalau melakukan ini itu satu, dia menghabiskan dana yang gak efektif puluhan miliar. Bahkan kalau kata ICW itu influencer aja bisa 90 miliar sendiri. Bahkan 10 tahun terakhir itu mencapai 1 triliun untuk aktivitas digital. Ini kan namanya pemborosan. Dikala guru kita banyak yang gak sejahtera. Dana sebesar itu dipakai membangun sekolah-sekolah, itu udah lengkap, fasilitasnya bagus. Dipakai untuk kemudian berbagi beasiswa, banyak orang bisa sekolah. Ini kan namanya dana-dana gak efektif. Ingat, itu bukan duitnya Jokowi, itu duit pajak kita yang kita titipin. Yang kedua, belum lagi, ini gak baik lah dalam iklim demokrasi, dimana pemerintah lebih pengen ngajak influencer misalnya ke IKN dibanding ngajak media dan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ya kenapa? Soalnya kalau media dan pers nggak bisa disetir, mereka kan ngasih tau fakta lapangan. Tapi kalau influencer ya kan beli putus, tinggal lo bayar, mereka suruh ngomong. Jadi ini kan nggak bagus buat demokrasi, nggak menunjukkan sebetul-betulnya apa yang menjadi problem kebijakan. Dan terakhir ya, ayolah Pak Mul, kalau memang hari ini rakyat kecewa karena semakin hari Anda lengser, semakin kacau ekspor pasir laut, anaknya dibiarkan nepotisme, fufu-fafa tidak dibereskan, ini lagi pemborosan dana influencer, sekarang deflasi 5 bulan berturut-turut, kelas menengah itu terancam miskin, 10 juta Gen Z menganggur, dan lain sebagainya. Kalau memang rakyat kecewa, ya udahlah, nggak usah dipaksa dipoles. Sekarang kita bilang mau terima kasih Jokowi. Pak, bagaimana nih untuk eksekusi program kerja kita nanti? Ini pasti tentang Fufu Fafa nih. Itu beneran bukan saya kok, Pak. Aku lagi main sendiri. Pak, kita kan punya masa kerja 5 tahun nih, Pak. Masa Bapak mau pundung 5 tahun, Pak? Bisa nggak ngobrolin itu sekarang nggak sih? Aku nih mau olahraga, mau renang, biar nggak kena stroke ringan. Itu seriusan bukan saya yang ngetik kok, Pak. Saya berani sumpah. Sumpah apa yang nggak dosa ya? Udahlah, mending kamu pergi deh. Ngapain, Ge? Ngedaki Gunung Semeru, Ge. Abis itu di puncak kamu teriak, "Titik, kembalilah ke pelukanku." Abis itu kamu gelinding ke bawah, langsung beli jagung bakar. Ajudan, tolong play lagu dong. Lagu apa, Pak? Lagu yang akhir-akhir ini sering saya denger.